Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenderal Titi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, saya Diandra Yusuf Pasha dengan NIM 31014221100. Kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang desain eksperimental dalam penelitian pendidikan sejarah. Lalu yang pertama itu terdiri yang pertama itu adalah urgensi penelitian eksperimental. Desain eksperimental dalam penelitian pendidikan sejarah penting karena memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel dan menguji hipotesis dengan lebih akurat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas berbagai metode pengajaran sejarah dan menentukan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap materi sejarah. Dan ini juga memungkinkan untuk memperoleh bukti empiris yang kuat tentang efektivitas program pendidikan tertentu dalam konteks sejarah. Dan urgensi dalam desain eksperimental penelitian pendidikan sejarah terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sejarah dan memperbaiki praktik pengajaran dalam bidang ini. Dan beberapa poin yang dapat saya sampaikan dalam desain eksperimental penelitian pendidikan itu terdiri dari yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan sejarah merupakan bagian integral dari pembentukan warga negara yang terinformasi dan kritis. Dengan menggunakan desain eksperimental, penelitian pendidikan sejarah dapat mengidentifikasi metode dan strategi pengajaran yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada menanggapi tantangan dalam pembelajaran. Tantangan modern pembelajaran sejarah itu seperti kurangnya minat siswa atau kesulitan dalam memahami materi sejarah, yang artinya siswa tersebut memerlukan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam pengajaran, dan desain eksperimental ini dapat membantu mengevaluasi berbagai strategi dan intervensi untuk menanggapi tantangan-tantangan ini secara efektif. Dan yang ketiga itu menyediakan bukti empiris. Dalam menghadapi permintaan untuk bukti empiris dalam pembelajaran penelitian eksperimental ini mendukung pembuatan keputusan berdasarkan data dan bukti yang kuat. Ini membantu memperkuat dasar ilmiah untuk praktik pengajaran yang efektif dalam pendidikan sejarah. Lalu yang keempat, mendorong inovasi dalam pengajaran. Desain eksperimental ini dapat mendorong inovasi dalam pengajaran dengan memungkinkan pengujian berbagai metode dan pendekatan baru. Ini memfasilitasi pengembangan praktik pengajaran yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa dalam konteks pembelajaran sejarah. Lalu dengan memperhatikan urgensi ini, desain eksperimental dalam penelitian pendidikan sejarah menjadi penting dalam memperbaiki kualitas pembelajaran sejarah dan mempersiapkan generasi yang lebih terinformasi
dan kritis tentang masa lalu dan implikasinya untuk masa depan. Lalu yang kedua itu pengertian penelitian eksperimen. Menurut Sugiono 2012 mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Lalu ada juga Solso and McLean tahun 2002 yang juga berpendapat bahwa penelitian eksperimen ini adalah suatu penelitian yang di dalamnya akan temukan minimal satu variabel manipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu mengenal variabel dalam penelitian eksperimen. Variabel eksperimental atau treatment variable adalah variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu yang mana diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari adanya eksperimen. Nah, dalam desain eksperimental penelitian pendidikan sejarah, terdapat juga beberapa variabel yang perlu diperhatikan antar yang secara khusus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama variabel independen, yaitu variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti dalam konteks pendidikan sejarah ini bisa berupa metode pengajaran, misalnya penggunaan narasi, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek. Dan jenis sumber sejarah yang digunakan itu primer dan sekunder atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah. Lalu yang kedua itu ada variabel dependent, yaitu variabel yang diamati atau diukur untuk melihat dampak dari manipulasi variabel independen. Dalam penelitian pendidikan sejarah, ini bisa mencakup pemahaman siswa tentang materi sejarah, keterampilan analisis sejarah, minat siswa terhadap subjek sejarah, atau atau retensi informasi sejarah dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga itu ada variabel kontrol. Variabel yang tidak dimanipulasi dalam eksperimen tetapi perlu dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil. Dalam penelitian pendidikan sejarah, variabel kontrol dapat mencakup faktor-faktor seperti latar belakang, lalu pengalaman sebelumnya dalam pembelajaran sejarah, atau kondisi lingkungan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada variabel confounding, variabel yang tidak diinginkan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian dan membuat interpretasi menjadi sulit. Peneliti harus berusaha untuk mengidentifikasi dan mengontrol variabel confounding ini agar hasil penelitian menjadi lebih valid. Dengan memperhatikan dan mengontrol variabel-variabel ini dengan cermat, penelitian eksperimental dalam pendidikan sejarah dapat memberikan bukti empiris yang kuat tentang efektivitas berbagai pendekatan pembelajaran dan strategi pengajaran. Lalu next, karakteristik penelitian eksperimen.
Yang pertama itu terdiri dari memanipulasi variabel. Memanipulasi variabel yang dimaksud ini adalah penelitian eksperimental yang melibatkan manipulasi variabel independen, yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang dapat diubah oleh peneliti. Manipulasi ini dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Contohnya dalam penelitian pendidikan sejarah, peneliti dapat memanipulasi metode pengajaran yang digunakan untuk melihat bagaimana itu mempengaruhi pemahaman siswa tentang topik sejarah tertentu. Lalu yang kedua itu mengontrol variabel. Mengontrol variabel ini juga melibatkan kontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol disebabkan oleh variabel independen yang dimanipulasi bukan oleh faktor-faktor lain. Dan peneliti melakukan ini dengan cara mengisolasi variabel yang tidak diinginkan, seringkali dengan menggunakan desain eksperimental yang ketat dan acak. Lalu yang ketiga, melakukan observasi. Observasi ini merupakan bagian penting dari penelitian eksperimental karena untuk mengumpulkan data tentang dampak dari manipulasi variabel independen dan manipulasi variabel terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian pendidikan sejarah, observasi dapat meliputi pengamatan langsung terhadap respon siswa terhadap metode pengajaran tertentu, pengukuran pemahaman siswa melalui tes atau kuis, atau pengamatan atas interaksi antar siswa selama proses pembelajaran. Observasi ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang dilakukan. Lalu selanjutnya itu ada subjek penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini, subjek penelitiannya adalah aspek yang merujuk pada responden atau informan yang hendak dimintai informasi sebagai datanya. Homogenitas subjek dalam penelitian eksperimen ini dapat dicapai dengan membatasi ciri populasi, di antaranya aspek tempat atau geografi yang menjadi tempat tinggal subjek. Berhubungan penelitian eksperimen ini biasanya dilakukan terhadap sampel, yakni sebagian dari jumlah populasi, maka subjek penelitiannya harus representatif pula. Dan ada beberapa subjek dalam desain eksperimental penelitian pendidikan sejarah itu terdiri dari siswa. Siswa ini merupakan subjek utama dalam penelitian eksperimental pendidikan sejarah yang menjadi peserta dalam proses pembelajaran sejarah. Mereka bisa berasal dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penelitian ini bisa dilakukan pada satu kelompok siswa atau beberapa kelompok siswa yang mewakili populasi yang lebih luas. Lalu yang kedua ada guru. Guru juga dapat menjadi subjek dalam penelitian eksperimental pendidikan, terutama jika penelitian berkaitan dengan pengaruh metode pengajaran atau strategi pembelajaran sejarah terhadap kinerja guru atau pendekatan pengajaran yang mereka gunakan. Lalu selanjutnya itu ada bahan ajar atau sumber sejarah. Subjek penelitian ini juga bisa berupa bahan ajar atau sumber sejarah
dan digunakan dalam pembelajaran seperti buku teks, materi online, arsip sejarah, atau bahan ajar lainnya. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai jenis bahan ajar dalam membantu siswa memahami materi sejarah. Dengan memperhatikan subjek-subjek ini secara spesifik, penelitian eksperimental pendidikan sejarah dapat menyelidiki berbagai aspek yang relevan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran sejarah. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian eksperimental. Secara umum, tujuan penelitian eksperimen ini adalah untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu, dan juga untuk menyelidiki efektivitas suatu intervensi atau metode pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sejarah. Dan berikut beberapa tujuan dari desain penelitian eksperimental dalam pendidikan sejarah itu terdiri dari yang pertama itu menguji efektivitas metode pengajaran. Salah satu tujuan utama adalah untuk menguji apakah metode pengajaran tertentu benar-benar lebih efektif dibandingkan yang lain dalam membantu siswa memahami materi sejarah. Ini bisa termasuk perbandingan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan inovatif atau antara berbagai strategi pembelajaran yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada menilai dampak intervensi pendidikan. Desain penelitian eksperimental ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak dari intervensi atau perlakuan tertentu terhadap hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran sejarah. Hal ini bisa mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah, penggunaan sumber sejarah primer, atau penggunaan metode pengajaran yang berbeda. Lalu yang selanjutnya itu memberikan bukti empiris. Tujuan lain dari desain penelitian eksperimental ini adalah untuk memberikan bukti empiris yang kuat tentang efektivitas suatu strategi pembelajaran atau intervensi tertentu dalam pendidikan sejarah. Bukti ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang taktik pengajaran yang lebih baik di kelas atau dalam pengembangan kurikulum. Dengan mengidentifikasi atau mencapai tujuan-tujuan ini, desain penelitian eksperimental dalam pendidikan sejarah dapat memberikan wawasan yang berharga dan berbasis bukti untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran sejarah di berbagai tingkat pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi desain eksperimental penelitian pendidikan itu adalah sehingga saat ini banyak penggunaan metode eksperimen dalam penelitian pendidikan sejarah. Dalam penelitian pendidikan sejarah, metode eksperimen dianggap sebagai metode yang dapat mencerminkan keadaan suatu kelas secara umum dalam penelitian di sekolah, sehingga dapat dipakai sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan perbaikan pembelajaran sejarah di sekolah. Yang menjadi poin dari kesimpulan tersebut itu terdiri dari efektivitas metode pengajaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan apakah metode pengajaran yang diuji lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sejarah dibandingkan dengan metode lain yang digunakan sebagai kontrol. Lalu yang kedua, ada dampak intervensi pendidikan. Kesimpulan dapat ditarik mengenai dampak dari intervensi atau perlakuan tertentu terhadap hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran sejarah. Misalnya, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Lalu selanjutnya itu ada implikasi untuk kebijakan kurikulum.
Jika hasil penelitian ini cukup signifikan, kesimpulan dapat memiliki implikasi untuk pengembangan kebijakan kurikulum di tingkat institusi pendidikan yang lebih tinggi, atau bahkan di tingkat nasional, terutama jika intervensi yang diuji menunjukkan dampak yang besar terhadap pembelajaran sejarah. Dan lalu yang terakhir itu ada rekomendasi untuk praktik pengajaran. Kesimpulan dari penelitian eksperimental ini dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan praktik pengajaran yang lebih baik dalam konteks pendidikan sejarah. Misalnya, rekomendasi dapat diberikan untuk menerapkan metode tertentu yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dan kesimpulan dari desain eksperimental dalam penelitian pendidikan sejarah ini harus didasarkan pada analisis data yang teliti dan bersifat objektif, serta harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan praktik pengajaran yang lebih baik dalam pendidikan sejarah. Oke, itu saja materi yang telah saya sampaikan. Apakah apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa, Mas?